like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see. Terlebih dahulu, alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan Anda gunakan. Pertama adalah beban seberat 20 gram. Kemudian beban seberat 50 gram. Satu buah kelereng kecil, satu buah kelereng besar, dan satu buah mistar berukuran 100 cm. Nilai skala terkecil 0,05 cm dan memiliki ketidakpastian alat ukur 0,025 cm. Pertama, kita akan mengukur diameter beban bermassa 20 gram. Sebelum kita mengukur, pastikan bahwa beban tersebut berada pada 0 cm. Ukurlah, dan ada baiknya agar lebih tepat lagi, gunakan penggaris untuk menjajarkannya. Dan dari pengukuran yang kita dapat bahwa beban 20 gram berdiameter 2,8 cm dengan ketidakpastian 0,025 cm. Dan kita lakukan perlakuan yang sama pada beban 50 gram. Perlu dicatat bahwa kita baiknya melakukan pengukuran diameter beban sebanyak 10 kali dengan menggunakan mista. Yang ketiga, kita menggunakan kelereng besar. Usahakan kelereng tersebut stabil agar dapat diukur. Setelah dilakukan pengukuran, kelereng besar memiliki diameter 2,1 cm dengan ketidakpastian 0,025 cm. Lakukan juga perlakuan yang sama pada kelereng kecil sehingga menghasilkan ukuran sebesar 1,1 cm dengan ketidakpastian alat ukur 0,025 cm. Saat ini kita akan melakukan pengukuran diameter benda dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki nilai skala terkecil 0,01 cm. Sebelum melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong, ada baiknya kita harus tahu cara membaca jangka sorong. Ada trik khusus yang bisa digunakan untuk membaca jangka sorong dengan baik. Yang pertama, tentukan angka yang ditunjukkan skala utama yang tepat terbaca sebelum angka 0 skala nonius pada jangka sorong. Setelah itu, tentukan angka dari skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama, kemudian kalikan dengan angka ketelitian alatnya. Jumlah angka yang diperoleh dari skala utama dan skala nonius merupakan nilai dari jangka sorong. Sekarang, mari kita praktekkan cara di atas melalui contoh pengukuran diameter kelereng besar menggunakan jangka sorong. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu skala utama. Pada gambar, terlihat skala nonius tetap bernilai 2,5 cm. Langkah kedua adalah menentukan skala nonius. Skala nonius, carilah skala yang berimpit dengan skala tetap, yaitu angka 2. Jadi, skala nonius 2 dikali 0,05 mm. Langkah ketiga yaitu menjumlahkan skala utama 2,5 dengan skala nonius 2. Dengan rumus, skala utama tambah skala nonius dikali 0,05 mm menghasilkan 2,5 tambah
2 kali 0,05 mm. 2,5 ditambah 0,1 mm dengan hasil akhir 2,6 mm. Kita memberikan perlakuan yang sama dengan kelereng kecil seperti cara tadi. Pada jangka sorong, skala utama terletak pada 1,5 cm. Dan skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 3. Kemudian kita mendapat data skala utama 1,5 dan skala nonius 3 yang kita masukkan ke dalam rumus yang kita pakai sebelumnya dan menghasilkan jawaban 1,65 mm. Berikutnya, kita akan menghitung diameter luar dan diameter dalam beban 50 gram menggunakan jangka sorong. Pertama, kita menentukan skala utama yang terletak pada 2,8. Dan skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah angka 9. Setelah kita mendapatkan data skala utama 2,8 dan skala nonius 9, kemudian kita memasukkannya ke dalam rumus yang telah kita gunakan pada percobaan sebelumnya dan mendapatkan hasil akhir 3,25 mm. Sekarang kita akan mengukur ketebalan beban 50 gram menggunakan jangka sorong. Pada jangka sorong terlihat skala utama 1,2 dan skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 2. Dari data yang didapat, skala utama 1,2 dan skala nonius 2, maka kita masukkan ke dalam rumus yang dipakai pada percobaan sebelumnya dengan hasil akhir 1,3 mm. Sekarang kita akan melakukan pengukuran diameter luar beban 20 gram menggunakan jangka sorong. Pada jangka sorong terletak skala utama 2,9 dan skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah angka 6,5. Dari data yang didapat, dengan skala utama 2,9 dan skala nonius 6,5, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus yang dipakai pada percobaan sebelumnya dengan hasil akhir 2,925 mm. Kemudian, kita akan mengukur ketebalan beban 20 gram menggunakan jangka sorong. Pada jangka sorong terlihat skala utama yaitu 0,4 dan skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah angka 6. Dengan data yang kita dapat, skala utama 0,4 dan skala nonius 6, maka kita dapat memasukkan ke dalam rumus yang dipakai di percobaan sebelumnya dengan hasil akhir 0,7 mm. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan Anda gunakan. Yang pertama adalah beban 50 gram, beban 20 gram, kelereng besar, kelereng kecil, dan mikrometer skrup yang memiliki nilai skala terkecil 0,01 mm dan ketidakpastian alat ukur 0,005 mm. Sebelum melakukan pengukuran, ada baiknya kita harus tahu cara menggunakan mikrometer skrup. Berikut ini cara menggunakan mikrometer skrup. Yang pertama, buka pengunci mikrometer skrup sehingga selubung dapat bergerak. Kemudian letakkan benda yang ingin diukur di antara rahang. Kita akan memakai kelereng besar untuk menghitung diameter kelereng. Kemudian putar gigi geser pada selubung pemutar sampai terdengar suara klik. Kemudian
garislah skala utama yang menunjukkan satuan atau setengah satuan, yaitu 24. Lalu, garislah skala nonius yang tepat segaris dengan skala utama, yaitu 12. Sekarang kita akan melakukan pengukuran benda menggunakan mikrometer skrup. Siapkan alat dan bahan yang akan Anda gunakan. Yang pertama adalah kelereng besar. Yang kedua adalah kelereng kecil. Yang ketiga beban 50 gram. Yang keempat beban 20 gram. Dan terakhir mikrometer skrup dengan nilai skala terkecil 0,01 mm dan ketidakpastian alat ukur 0,005 mm. Sekarang kita akan melakukan pengukuran diameter menggunakan mikrometer skrup pada kelereng besar. Pada mikrometer skrup terdapat skala utama 15. Pengukuran diameter menggunakan mikrometer skrup pada kelereng besar. Pada mikrometer skrup, skala utama adalah 24. Dan skala nonius yang berimpit pada skala utama adalah 35. Setelah kita mendapatkan data, yaitu skala utama 24 dan skala nonius 35, kita memasukkannya kepada rumus skala utama tambah skala nonius dikali 0,005 mm, yaitu 24 ditambah 35 dikali 0,005 mm. Hasilnya 24 ditambah 0,175 mm dengan hasil akhir 2,175. Sekarang kita akan menghitung diameter kelereng kecil menggunakan mikrometer skrup. Skala utama yang terdapat pada mikrometer skrup yaitu adalah 15. Dan skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah angka 15. Dari data yang didapat, skala utama yaitu 15 dan skala nonius adalah 15, maka dapat dimasukkan ke dalam rumus yang dipakai pada percobaan sebelumnya dengan hasil 15,075 mm. Berikutnya, kita akan menghitung diameter beban 50 gram dengan menggunakan mikrometer skrup. Skala utama yang terdapat pada mikrometer skrup yaitu adalah 11. Dan skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah angka 25. Dari data yang didapat, skala utama 11 dan skala nonius 25, maka dapat kita masukkan ke dalam rumus yang telah dipakai pada percobaan sebelumnya dengan hasil akhir 11,125 mm. Kemudian kita akan mengukur ketebalan beban 20 gram menggunakan mikrometer skrup. Skala utama yang terdapat pada mikrometer skrup adalah 4. Dan skala nonius yang berimpit pada skala utama adalah angka 22. Data yang didapat yaitu skala utama 4 dan skala nonius 22 dapat dimasukkan ke dalam rumus yang telah dipakai pada percobaan sebelumnya dengan hasil akhir 4,11 mm. Sekarang kita akan melakukan pengukuran menggunakan dinamometer. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama, batang statif, klem universal,
dinamometer, beban gantung, massa 20 dan 50 gram. Berikutnya, kita akan melakukan pengukuran menggunakan neraca digital. Alat dan bahan yang digunakan adalah neraca digital, massa 20 dan 50 gram. Sekarang kita akan melakukan pengukuran pada beban berukuran 20 gram. Hal yang pertama kita lakukan adalah hidupkan neraca digital. Kemudian letakkan beban di atas neraca digital. Ternyata massa beban 20 gram pada neraca digital adalah 20 gram. Perlakuan yang sama dilakukan pada beban bermassa 50 gram. Massa beban 50 gram dihitung pada neraca digital bernilai 51,7 gram. Pembahasan. Adapun alat-alat yang kita gunakan adalah kelereng kecil, kelereng besar, massa beban 20 gram dan massa beban 50 gram. Pertama adalah kelereng kecil. Kelereng kecil tidak memiliki diameter karena merupakan bola pejal. Tebal kelereng kecil sama dengan diameter luaran kelereng tersebut karena merupakan suatu bola pejal seperti yang tadi. Dan kedua adalah kelereng besar. Kelereng besar juga tidak memiliki diameter karena merupakan suatu bola pejal. Tebal kelereng besar sama dengan diameter luarnya karena merupakan bola pejal seperti kelereng kecil. Yang ketiga adalah massa beban 20 gram. Diameter silinder 20 gram tidak dapat ditentukan menggunakan mikrometer skrup karena keterbatasan alat. Pengukuran massa silinder besi 20 gram menggunakan diameter tidak perlu dilakukan karena massa beban 20 gram sama dengan massa telah diukur dengan massa neraca digital. Yang terakhir adalah silinder besi 50 gram. Seperti pada silinder besi 20 gram, diameter silinder besi 50 gram tidak dapat ditentukan menggunakan mikrometer skrup karena keterbatasan alat, dan pengukuran massa silinder 50 gram menggunakan dinamometer tidak perlu dilakukan karena massanya akan tetap sama menggunakan neraca digital.